Ya, salam saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita boleh kembali ketemu dan kita akan lanjutkan untuk introduksi kitab Perjanjian Lama. Jadi kita sudah masuk dalam kitab-kitab nabi-nabi besar, ya, kitab nabi-nabi, ya. Dan hari ini kita akan belajar secara khusus untuk introduksi kitab Nabi Daniel. Ya, jadi saudara sekalian, kitab Nabi Daniel merupakan kitab yang boleh dibilang itu masa-masa transisi dari kehidupan kerajaan Yehuda. Jadi kalau kita lihat dari kronologis waktunya, ya, kerajaan utara dengan ibu kota Samaria itu dikalahkan Asyur tahun 721 sebelum Masehi. Lalu Asyur belum sempat mengalahkan Yehuda, sudah dikalahkan sama Babel. Lalu Babel yang mengalahkan bangsa Yehuda. Dan setelah bangsa Babel mengalahkan bangsa Yehuda, beberapa dari orang bangsawan, orang yang berperawakan baik dan seterusnya, demikian juga perkakas-perkakas bait suci itu dibawa ke Babel. Itu dalam penawanan pertama. Lalu kalau kita lihat waktu kita belajar introduksi kitab Yeskiel itu pada penawanan kedua. Dan nanti terakhir yaitu pada zaman Yoyakin, ya, lalu digantikanlah pamannya Sedekia itu yang menjadi raja boneka di Israel, itu ditawan dalam penawanan yang ketiga dan kehancuran. Dan secara umum penawanan Yehuda itu berakhir tahun 586. Ya, jadi 586. Jadi kalau kita lihat kronologisnya berarti Daniel itu sebelum 586 kan, Yeskiel baru ke terakhir ya, penghancuran Yerusalem memang benar-benar dihancurkan itu pada zaman Yeremia dengan kitabnya Ratapan. Dan hari ini kita akan belajar untuk introduksi dari kitab Daniel. Jadi posisi Daniel itu adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ada di pembuangan di Babel. Nah, mari kita akan lihat introduksi dari kitab Daniel. Jadi saudara sekalian, ya, kitab Daniel merupakan, ya, ini gambarnya kayak gambarnya Narnia, ada film-film yang tentang Lion King itu. Ya, ini saya ambil di internet ya. Jadi seperti ini bukan Lion King di film, tapi ini sebenarnya gambaran tentang Daniel ya, masuk gua singa. Jadi kita akan belajar tentang introduksi kitab Daniel masuk dalam pengantar kitab Perjanjian Lama ya. Nah, judul kitab ini diberi judul Daniel, ini sesuai dengan nama penulis dan juga tokoh yang ada di dalam kitab itu sendiri. Di mana kitab ya Daniel nanti kalau kita lihat penulis dan di dalamnya itu memang menceritakan bagaimana kehidupan Daniel dan teman-temannya. Ya, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi situasi yang sulit. Harus menghadapi di mana mereka dimasukkan di perapian dan semuanya ya, dan Daniel dimasukkan di gua singa ya, itu bagian dari menceritakan kehidupan bangsa Israel ada di Babel. Kata Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Dalam Septuaginta ya, Pak Saudara masih ingat ya, Septuaginta adalah kitab Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Yunani. Itu diberi judul Daniel. Dan juga dalam terjemahan-terjemahan lain memakai judul yang sama. Ya, misalnya terjemahan Vulgata ataupun lainnya ya, sama. Jadi kitab ini memang dikenal sebagai kitab Daniel karena memang kitab ini ditulis oleh Daniel dan
di dalam isi kitabnya menceritakan kehidupan Daniel dan teman-temannya di pembuangan di Babel. Penulis kitab. Para ahli setuju bahwa penulis kitab ini Daniel. Hal ini nyata dari isi kitab Daniel itu sendiri, di mana dalam Daniel 12 ayat 4 dan pasal 7 ayat 2 dijelaskan bagaimana Daniel menerima penglihatan yang akhirnya ditulis sebagai kitab yang disebut dengan kitab Daniel. Memang kalau saudara mempelajari lebih jauh terkait dengan penulis kitab Daniel, memang terjadi perdebatan. Nah, ada ahli-ahli yang mengatakan bahwa ya kitab ini bukan ditulis Daniel, tetapi kitab ini secara kronologis itu ada pada masa intratestamen, ya. Jadi masa-masa setelah boleh dibilang itu Nehemia, ini sejaman dengan Makabe. Karena apa? Karena memang nubuatan-nubuatan itu mirip ya, dengan bentuk-bentuk ya nubuatan atau sastra pada zaman-zaman itu. Walaupun demikian, nah, dalam pendapat tradisional atau tradisi Yudaisme tetap mengatakan bahwa kitab Daniel ini adalah ditulis oleh Daniel. Yang pertama memang alasan dari dalam kitab itu sendiri, di mana kitab Daniel ini menceritakan bagaimana Daniel mendapat penglihatan dari Tuhan. Pasal 7 ayat 2 lalu 12 ayat 4 di sana dijelaskan Daniel mendapat penglihatan dari Tuhan. Pemakaian kata ganti aku di dalamnya menjelaskan bahwa ya penulisnya itu Daniel ini berdasarkan bukti-bukti dari dalam kitab itu sendiri. Lalu bagaimana dengan bukti-bukti dari luar? Yang pertama jelas Tuhan Yesus ya itu mengakui bahwa Daniel ini ditulis oleh Daniel dalam pengertian waktu mengutip kitab Daniel ya Tuhan Yesus katakan ini adalah kitab Daniel, sehingga memang itu bukti lain. Demikian juga para bapak-bapak gereja, di antara mereka banyak sekali yang mengatakan bahwa kitab Daniel ini ditulis oleh Daniel, walaupun ada juga ya boleh dibilang tadi kelompok-kelompok tertentu yang menyanggah dan mengatakan Daniel ini ditulis bukan oleh Daniel, tetapi kitab Daniel ini termasuk dalam kitab-kitab yang pseudepigrapha. Iya, seperti itu. Walaupun demikian, ya saya kembali ke bagian awal bahwa ya kita menganut, saya sendiri menganut paham tradisional, ya, tradisi Yudaisme yang mengatakan bahwa penulis kitab Daniel adalah Daniel. Nah, seperti itu. Untuk tempat dan tahun penulisannya, jikalau kitab ini ditulis oleh Daniel, maka kitab Daniel ini pastilah seperti yang saya sudah jelaskan di pengantar tadi, itu di masa pembuangan di Babel. Ya, di mana waktu itu Babel mengalahkan Yehuda dan membawa orang-orang yang berperawakan baik, yang pintar, dan juga memang waktu itu diangkut barang-barang dari bait suci dan dibawa ke Babel. Nah, di antara orang-orang yang berperawakan baik, yang pintar, anak-anak muda ini, ya, Daniel merupakan salah satunya. Ya. Ini menjelaskan bahwa kitab Daniel pastilah ditulis di Babel. Ya, seperti itu. Lalu tahun penulisannya, ya, memang kalau kita lihat di dalam kronologi seperti saya jelaskan di pembukaan tadi bahwa ada 3 kali pembuangan pada masa Babel. Pertama pada zaman yang pertama itu adalah kelompok dari Daniel.
dibuang ke Babel. Lalu yang kedua adalah kelompok dari Yeskiel, dan yang terakhir Raja Yoyakin dibawa ke sana, dan ya penggantinya Sedekia ini pamannya yang merupakan raja boneka dari Babel, ya seperti itu. Dan terakhir memang 586 itu dalam pemahaman saya itu berarti itu zaman Yeremia, berarti memang Daniel dibawa ke Babel sebelum itu. Nah, di sini dalam beberapa buku dijelaskan perkiraan sekitar 6 sebelum Masehi, berarti sekitar 600, dan di sini saya tuliskan antara 605 sampai 537. Ini berdasarkan ya kehidupan Daniel yang ada di pembuangan di Babel. Ya, seperti itu. Jadi untuk tempatnya di Babel, tahun penulisannya ya sekitar masa hidup Daniel di Babel. Seperti itu. Untuk tujuan kitab, yang pertama untuk menunjukkan bahwa Allah Israel itu lebih hebat dan lebih berkuasa dibanding dengan dewa-dewa Babel. Ya, ini kalau kita lihat isinya jelas sekali bagaimana akhirnya Allah itu mampu menyelamatkan ya dari apa? Dari ya bagaimana mereka harus dihukum karena tidak mau menyembah patung. Ya, betul ya. Dihukum, dan akhirnya mereka keluar dari hukuman itu. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demikian juga dengan ya Daniel ya, seperti itu. Lalu untuk menunjukkan bahwa Allah itu menyertai umat pilihannya. Ya. Kalau kita lihat bagaimana pertolongan-pertolongan Allah yang luar biasa. Lalu yang ketiga untuk menunjukkan bahwa masih ada umat yang taat pada Allah walaupun dapat ancaman dan hukuman. Ya. Memang kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel masuk dalam pembuangan? Itu terkait karena bangsa Israel tidak mau taat. Tidak mau taat pada Allah. Ya, akhirnya Tuhan izinkan bangsa Israel dibuang sebagai salah satu bentuk pendisiplinan itu. Ya, walaupun bangsa Israel tidak taat, ternyata masih ada sisa. Ya, remnant ya. Jadi orang-orang yang masih tetap setia. Sama seperti kasus di zaman Elia kan begitu. Nah, setelah Elia ini bertarung dengan nabi-nabi Baal sehingga akhirnya Elia melarikan diri ke gunung dan merasa sesat, ingin mati, rasanya Tuhan tunjukkan masih ada orang-orang yang percaya seperti itu. 144 orang ya. Dan disinilah kita melihat bahwa di antara orang-orang Israel yang tidak taat ternyata masih ada yang taat. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Nah di sini ya, mari kita akan lihat lebih jauh. Untuk tema kitab yaitu kitab Daniel ini adalah kuasa kedaulatan Allah sebagai Allah yang sejati, yang menghancurkan kuasa dunia yang memberontak, dan yang ya Allah yang setia menyertai umat covenant-Nya sesuai dengan imannya yang kokoh. Dan memang kalau kita lihat nanti Daniel mengartikan sebuah mimpi, ya, mimpi dari raja, dan mimpi itu sebenarnya adalah nubuatan akan hancurnya bangsa Babel, bangsa-bangsa waktu itu. Ya, kitab Daniel ditulis untuk menguatkan ya kepercayaan orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang memang waktu itu berada di pembuangan. Nah ini ya penyembahan pada patung ya. Dan mereka tidak mau menyembah dan akhirnya memang dihukum, tetapi Allah menolong. Allah yang berdaulat mempunyai rancangan tersendiri untuk bangsa Israel selama dan setelah masa dominasi bangsa-bangsa kafir. Memang kalau kita lihat, Tuhan izinkan orang Israel menghadapi situasi sulit di mana mereka dibuang. Dan di situ sepertinya bangsa-bangsa kafir, Asyur, Babel, lalu Media Persia itu betul-betul berkuasa. Ya.
berkuasa dan orang-orang Israel itu jadi budak dalam tanda kutip karena mereka di pembuangan. Ya. Dan memang akhirnya memang ya ini adalah masa bangsa kafir yang dimulai dari pengasingan Babel yang berakhir ya dan seterusnya dan akhirnya memang bangsa-bangsa kafir itu dihancurkan. Lalu ya berdasarkan nubuatan itu tegaknya kerajaan Mesias sebagai batu yang tidak diolah oleh tangan manusia yang menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Kita lihat ini ada ayat-ayatnya sebagai pembandingnya. Jadi saudara sekalian secara umum kita lihat bahwa kitab Daniel berbicara tentang kedaulatan Allah. Bagaimana Allah berkuasa atas dewa-dewa, ya kan? Bagaimana Allah berkuasa atas bangsa-bangsa. Dan Allah bisa saja melakukan bahkan kalau kita lihat akhirnya menghancurkan bangsa-bangsa kafir dalam konteks ini. Bangsa kafir adalah bangsa yang ya dalam tanda kutip tidak menyembah pada Allahnya bangsa Israel. Ya, sehingga orang Israel sebut itu sebagai bangsa-bangsa kafir seperti itu. Dan kita lihat juga bagaimana Allah tetap menyertai dan memelihara umatnya yang ada di dalam pembuangan. Dan luar biasanya di pembuangan masih ada orang-orang Israel yang tetap setia dan menyembah kepada Allah yang benar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mereka orang-orang yang luar biasa, secara khusus Daniel, yang tetap berdoa kepada Tuhan, tetap menyembah dan tetap peduli terhadap bangsa. Luar biasa. Ciri khas kitab ini menceritakan kehidupan ya bangsa Yahudi di Babel. Lalu yang kedua ya jelas kitab ini banyak berisi nubuatan, khususnya nubuatan tentang akhir zaman. Sehingga kitab Daniel itu dikenal sebagai kitab apokaliptik PL. Ya. Di sana dijelaskan tentang bagaimana akhir zaman itu akan terjadi. Ya, seperti ini. Kitab ini juga menceritakan begitu besar pertolongan Tuhan, luar biasa. Ya. Di gua singa dan seterusnya. Lalu di kitab ini juga memakai bahasa, ya. Hampir semua kitab PL memakai bahasa Ibrani, tetapi di dalam kitab Daniel ini juga memakai bahasa Aramaik. Jadi ada dua bahasa yang dipakai di dalam kitab Daniel, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Ini menjadi ciri khas khusus untuk kitab Daniel ya. Selain kitab apokaliptik, kitab ini juga memakai dua bahasa. Selain ya khususnya menceritakan tentang kehidupan orang Israel di pembuangan. Terakhir kita lihat yaitu garis besar kitab. Bagian pertama itu berbicara tentang sejarah pribadi Daniel. Bagaimana mereka diasingkan di Babel, ya, kesetiaannya kepada Tuhan di Babel dengan tidak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, mereka tetap makan sayur. Lalu kita lihat reputasinya yang luar biasa, di mana mereka ini memiliki ya keahlian, karunia, hikmat yang Tuhan berikan untuk menafsir mimpi dan semuanya luar biasa. Lalu yang kedua ini berbicara tentang nubuat bangsa-bangsa. Ya, mimpi Nebukadnezar tentang patung yang besar, tungku api, pelajaran iman, penglihatan Nebukadnezar pohon yang besar, pesta Belsasar, tulisan di dinding, dekrit Darius Daniel di gua singa, penglihatan Daniel 4 makhluk. Nah ini kalau pasal 7 ini kayaknya eskatologi. Jadi kalau kita lihat memang nubuat bagi bangsa-bangsa pasal 2 sampai pasal 7. Lalu bagian 3 menubuatkan ya nubuat buat bangsa Israel. Ya, ini berbicara tentang pemulihan
Ya, penglihatan Daniel tentang domba, nubuat Daniel tentang 70 minggu, ya, panorama Daniel tentang Israel yang akan datang. Ya, itu berbicara tentang pemulihan bangsa Israel. Ya, saya rasa ini yang bisa saya jelaskan, saudara sekalian. Jadi secara umum bahwa kitab Daniel ini adalah kitab yang khusus karena apa? Kitab ini menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel di pembuangan di Babel. Bagaimana orang-orang Israel hidup di sana. Kalau kita lihat begitu luar biasanya kesetiaan mereka. Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, Daniel, dan ya banyak orang Israel yang masih tetap setia. Dan Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Daniel dipakai Allah menjadi alatnya, ya, hidup dalam, ya, boleh dibilang itu pemerintahan, dan semuanya dipercaya karena reputasinya yang luar biasa, ya, kesetiaannya kepada Allah yang luar biasa. Kita bisa belajar di sana. Ya, memang walaupun mereka di pembuangan sebagai salah satu bentuk disiplin dari Allah, tetapi di pembuangan mereka tetap setia kepada Allah, dan mereka tetap melakukan ibadah-ibadah, berdoa seperti yang dilakukan Daniel dengan luar biasanya menghadap ke, ya, Yerusalem dan semuanya. Dan luar biasanya nanti kalau kita lihat setelah Babel dikalahkan oleh Persia, dan setelah, ya, pada zaman itulah nanti ada The Great Kores, di mana orang Israel diizinkan balik lagi ke Yerusalem. Ya, disitulah pemulihan terjadi. Ya, di mana orang-orang yang tetap setia pada Allah diizinkan untuk balik lagi, untuk kembali ke Yerusalem. Dan luar biasa, Tuhan pulihkan. Dan setelah itu memang masuk pada masa perjanjian baru. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan introduksi kitab Daniel. Tuhan Yesus memberkati.